Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya sedikit bercerita ketika saya menjalankan ibadah umroh di Mekah. Ini saya ketemu salah satu orang Mekah sana. Saya ditanya, "Bapak orang mana?" Saya menjawab, "Saya orang Indonesia." "Indonesia?" "Iya, saya orang Indonesia." Dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah tanah cuilan surga. Kok bisa mengatakan tanah cuilan surga? Iya, tanah yang sangat subur. Tongkat pun kalau ditancapkan di tanah bumi Indonesia akan tumbuh dengan subur. Saking bagusnya tanah. Yang pertama, yang kedua, tambang emasnya sudah sangat luar biasa kalau dikelola. Yang ketiga adalah tambang batu baranya juga sangat luar biasa penghasilannya. Terus tambang minyaknya juga sangat luar biasa. Belum yang ada di udara. Ini sangat luar biasa juga. Belum ikan-ikan yang ada di lautan. Padahal Indonesia ini adalah yang dikelilingi beberapa ribu lautan. Di situ ikannya pasti sangat banyak sekali. Nah, kalau ikan dikelola berapa triliun sudah itu penghasilan di Indonesia. Tapi kenapa ya kok banyak masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia banyak yang merantau, TKI, TKW, kebanyakan yang melarat. Mestinya Indonesia itu kaya raya, paling kaya sedunia. Tapi kenyataannya kok seperti itu. Setelah itu ya pergi dari saya tanpa pamit. Setelah saya pikir, setelah saya resapi dan saya angan-angan, kok ya bener-bener, ya bener betul ya omongnya orang Arab tersebut. Mestinya Indonesia itu kaya raya kalau dibanding negara-negara yang tandus, yang gersang. Indonesia segalanya ada, kok bisa melarat? Ternyata setelah saya selidiki, setelah saya pantau, akhirnya ketemu juga, yaitu orang-orang yang di situ selalu mendolimi rakyat dan mendolimi negara, yaitu koruptor-koruptor itu dikoruptor oleh orang-orang kita sendiri. Lain, kalau koruptor itu sudah habis insya Allah, apa yang dikatakan oleh orang Mekah benar, bisa kaya raya seluruh dunia Indonesia ini. Maka kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Kepala Kepolisian, Bapak Kepala Jaksa Agung Indonesia, dan semua sejajarannya, mohon untuk ditindak, diadili seadil-adilnya para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Dan semua birokrasi ditindaki semua. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa merata ekonominya. Maka saya, ketika Bapak Presiden kita gembar-gembor, saya cinta rakyat, saya beserta rakyat, saya ingin membela rakyat, saya kerja ini untuk rakyat. Ini
Mohon untuk dibuktikan Bapak Presiden. Saya tunggu ini masalahnya. Kalau tidak diberantas, kalau tidak diadili, maka cita-cita Bapak untuk meratakan ekonomi, kemakmuran masyarakat gagal. Tapi kalau ini diberantas, insya Allah tercapai apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dan semua petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Ingat, saya hanya mengingatkan saja, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap pimpinan besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah bagaimana cara memimpinnya. Ini harus betul-betul kita hayati. Kalau ini tidak secepatnya ditindak, semakin lama semakin menjadi-jadi, semakin lama semakin merajalela untuk memperkaya dirinya. Masyarakat ini semua tuh nangis ternyata, Pak. Nangis kan, nangis darah ternyata. Cuma dipertahankan, saking tidak bertanya, cari pekerjaan sulit, keuangan juga sulit. Ini. Maka kami mohon kerendahan Bapak Presiden dan wakil-wakilnya untuk ditindaklanjuti. Ini sudah terbukti ada yang ketangkap, diadili. Saya banyak terima kasih dengan gebrakan-gebrakan Bapak Presiden kita. Bahwa negara ini perlu diingat, negara ini bukan milik golongan, negara ini bukan milik perorangan, negara ini adalah milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia. Kalau perorangan yang saat ini merajalela, maka menguntungkan diri mereka. Sekali lagi, kalau tidak ditindak, bagaimana nasib rakyat? Kalau yang ditindak, insya Allah rakyat akan makmur semuanya. Jangan sampai di Indonesia adalah ada orang yang kaya makin kaya, yang miskin tambah melarat. Ini harapan saya untuk selanjutnya, bersihkanlah koruptor-koruptor yang di situ menjadikan sengsaranya masyarakat. Terus ya, kemudian saya himbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya orang Islam, umumnya non-Islam, janganlah berunjuk rasa dengan semuanya sendiri atau berlebihan. Itu serahkan semuanya kepada pimpinan kita. Saya yakin, saya percaya bahwa Pak Prabowo beserta jajarannya tegas, adil. Saya percaya itu. Yang penting masyarakat Indonesia, mari kita berdoa supaya Pak Prabowo, pimpinan yang ada di atas, diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa adil. Itu harapan kita. Dan kita doakan supaya Indonesia menjadi negara yang aman, yang makmur, yang ekonominya merata. Ini doa saya. Dan apalagi saat ini adalah bulan puasa, karena ada doa yang langsung diterima oleh Allah tanpa melalui malaikat. Ada 3, yaitu satu adalah pimpinan yang adil, langsung Allah yang menerima, tidak melalui malaikat. Yang kedua adalah orang yang berpuasa saat bulan Ramadan, saat ini puasa bulan Ramadan, maka berdoalah kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya, yang dianiaya, itu doanya langsung pada Allah tanpa melalui para malaikat. Tapi pesan saya, doakan para koruptor bisa tobat,
para koruptor bisa, yaitu mengembalikan uang-uang rakyat tersebut. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.